teman-teman, aku Zuhairina Isyatul Ramadhani dengan NIM 133 dari program studi PAI kelas 2D. Kali ini kita akan belajar mengenai materi pengertian ruang lingkup beserta ciri-ciri atau indikator Islam dan moderasi beragama dengan dosen pengampu kita Bapak Muhammad Saikan Muhid, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Dijamin seru dan menarik, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Materi yang pertama adalah tentang pengertian Islam dan moderasi beragama. Pertama-tama, perlu kita pahami bahwa yang bisa dimoderasi bukanlah agamanya, melainkan cara kita dalam beragama. Nah, agama itu sendiri bersifat tetap, tidak bisa dimoderasi. Tapi, bagaimana kita bisa memahami dan mengamalkan ajaran agama, itulah yang bisa dimoderasi. Moderasi beragama berarti memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan menekankan kepentingan kemanusiaan atau humanisme. Artinya, kita menjalankan agama dengan tetap mengutamakan kemaslahatan dan kedamaian bersama. Moderasi beragama bukan berarti membuat agama baru, bukan aliran baru, dan bukan pula sekte baru. Ini hanyalah salah satu cara untuk memahami dan menjalankan ajaran agama agar tetap relevan dengan kehidupan sosial kita. Ada pula beberapa pendekatan dalam memahami dan mengamalkan agama secara moderat, diantaranya satu, ada pendekatan dogmatis, yaitu berfokus pada ajaran dasar agama. Yang kedua, pendekatan psikologis, yaitu memahami bagaimana agama berpengaruh pada individu. Yang ketiga, pendekatan pragmatis, yaitu melihat manfaat agama dalam kehidupan sosial. Yang keempat, pendekatan sosiologis, yaitu mempelajari agama dalam konteks masyarakat. Dan yang kelima, pendekatan filosofis atau rasional, yaitu menghubungkan ajaran agama dengan logika dan pemikiran yang mendalam. Dan adapun materi yang kedua yaitu ruang lingkup Islam dan moderasi beragama. Ruang lingkup moderasi beragama itu bukan tentang ajarannya, tetapi tentang bagaimana kita memahami, berpikir, dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Misalnya, memahami teks agama dengan benar, berpikir terbuka tanpa ekstremisme, dan menjalankan ajaran dengan cara yang damai dan menghargai sesama. Jadi, dengan memahami ruang lingkup moderasi beragama, kita bisa hidup lebih rukun, menghindari konflik, dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Dan materi yang ketiga yaitu tentang indikator atau ciri-ciri Islam dan moderasi beragama. Adapun indikator atau ciri-ciri Islam dan moderasi beragama, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama, aspek kebangsaan atau nasionalisme. Yang kedua, aspek cara beragama. Dan yang ketiga, aspek kehidupan sosial. Dan yang keempat, ada aspek tradisi. Nah, perlu kita ketahui juga ya teman-teman, bahwa sebagai bangsa yang sangat beragam ini, sejak awal para pendiri telah mewariskan satu kesepakatan, yaitu dalam berbangsa dan bernegara. Dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang berhasil menyatukan berbagai kelompok agama, etnis, budaya, dan bahasa, dan itulah jati diri Indonesia. Negeri yang sangat agamis dengan karakter santun, toleran, dan
mampu berdialog dengan keragaman. Dan dengan demikian, moderasi beragama memperkokoh kebinekaan. Dapat disimpulkan dari materi tersebut bahwa moderasi beragama meliputi nasionalisme, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Lalu, menjunjung Pancasila dan tidak ekstrim dalam beragama, dan menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi perdamaian. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Dan jika ada pertanyaan, jangan ragu, jangan bimbang untuk bertanya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.